Kelahiran Pedang Iblis bab 2111 hijau. Bagian itu selalu tersembunyi di dalam realitas yang terpisah, dan Fairy Mountain baru menyadarinya sekarang. Keheranan murni, penyesalan, dan kelegaan bercampur di wajahnya saat dia menatap pintu raksasa yang menghubungkan lingkungan panas ke area berbeda. Noah menarik kembali dunia gelap dan berhenti mempengaruhi pintu. Bagian itu sudah berfungsi dengan sendirinya, jadi pengaruhnya tidak diperlukan. Realitas terpisah telah menerima bahwa dia telah menemukan jawabannya, sehingga membantu menyelesaikannya. Bagian dalam pintu berwarna hijau cerah. Aura yang hidup keluar darinya, namun detailnya tetap tersembunyi oleh ruang yang memisahkan kedua lingkungan tersebut. Noah, June, dan Fairy Mountain hanya dapat memastikan bahwa tempat baru tersebut tidak membawa jejak kekuatan langit dan bumi. Detail terakhir itu lebih dari cukup untuk meyakinkan para ahli, tapi itu juga tidak berguna. Noah dan June tidak peduli dengan potensi adanya jebakan karena kurangnya pilihan lain. Sebaliknya, Fairy Mountain merasa sangat gembira dengan gagasan bahwa dia akhirnya bisa meninggalkan lingkungan yang rusak itu. Apa yang kamu katakan? Noah tertawa sambil menatap portal. Apakah kamu ingin mengikuti kami melewati labirin ini? Naluri pertama Fairy Mountain adalah menolak tawaran itu. Dia telah menyaksikan pembuatan portal tersebut, jadi dia akan belajar meniru prosesnya dalam beberapa tahun. Namun, aura Noah meledak saat dia tertawa, dan dia merasakan ketertarikan yang mendalam pada kekuatannya. Fairy Mountain tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang dia alami. Secara umum, dunia kultivator perlu memperluas pengaruhnya agar dapat berkembang. Kehadiran kekuatan lain biasanya memperlambat proses itu, tetapi aura Nuh menimbulkan perasaan sebaliknya. Pakar itu ragu-ragu, tetapi situasinya tidak dapat disangkal. Fairy Mountain tidak dapat meninggalkan kenyataan terpisah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Noah dan June telah menemukan jalan keluar hanya dalam beberapa jam. Itu bisa menjadi tiketnya kembali ke alam yang lebih tinggi, dan aura unik Noah hanya memperkuat keinginannya untuk mengikuti mereka. Fairy Mountain mendengus sebelum menekan harga dirinya dan mendekati kedua ahli itu. Noah dan June memperlihatkan senyuman dingin sebelum bergerak menuju portal. Kultivator tua itu mengikuti mereka, dan ketiganya segera memasuki pintu raksasa. Arai ruang waktu jatuh pada ketiga ahli tersebut dan mencoba untuk memindahkan mereka. Fairy Mountain panik sesaat ketika dia merasa portal itu ingin memisahkannya dari teman barunya, tetapi aura padat tiba-tiba menyelimuti dirinya dan menangkis kekuatan yang mengkhawatirkan itu. Noah memastikan bahwa teleportasi tersebut mempengaruhi mereka bertiga dengan cara yang sama. Ketiga ahli tersebut segera menemukan diri mereka berada di lingkungan yang sangat berbeda, dipenuhi dengan lampu hijau yang sama yang terlihat dari sisi lain portal. Tidak butuh waktu lama sebelum penglihatan mereka menjadi stabil dan memungkinkan mereka untuk mengamati tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di area baru tersebut. Pohon-pohon raksasa dan mahkota raksasa memenuhi setiap sudut lingkungan. Noah, June, dan Fairy Mountain tetap sedikit terpana di depan begitu banyak tanaman ajaib. Semak setinggi bangunan dan cabang sebesar gunung membentang ke arah langit dan menciptakan area yang berusaha menghalangi penglihatan para ahli. Hanya ruang sempit yang memisahkan vegetasi kaya dari langit-langit lingkungan. Realitas terpisah bahkan tidak berusaha menyembunyikan batasnya di lantai itu. Areanya sangat luas namun terbatas, dan tanaman ajaib hampir memenuhi keseluruhan ruangannya. Bagaimana menurutmu? June bertanya setelah dia melakukan pemeriksaan cepat. Noah menggelengkan kepalanya sambil membiarkan tubuh dan pikirannya merasakan lingkungan. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menikmati berbagai aroma yang mencapai langit, dan nalurinya melakukan yang terbaik untuk mengevaluasi berbagai tanaman ajaib. Banyak dari mereka yang berada di peringkat ke-9, namun mereka merasa relatif tidak berbahaya. Saya tidak tahu banyak tentang tanaman ajaib, aku Noah. Tetap saja, lantai ini nampaknya berbeda. Saya mungkin benar-benar melampaui Anda dalam bidang itu, ungkap June. Biarkan aku mempelajari daerah itu sebentar. June meninggalkan pangkuan Nuh dan menyelam ke dalam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur. Sementara itu, Nuh membiarkan potensinya memberdayakan pikirannya sebelum mengembangkan kesadarannya. Dia tidak bisa memenuhi seluruh area, tapi semburan gelombang mental keluar dari sosoknya dan menjelajahi lingkungan. Dia akan segera mendapatkan gambaran umum tentang keseluruhan lantai. Fairy Mountain tidak ingin terlihat tidak berguna, tapi dia merasa tidak mampu membantu kedua ahli itu. Dia bukan ahli di bidang tanaman ajaib, dan pemeriksaan Nuh tampak lebih cepat daripada apapun yang bisa dia panggil. Mengirimkan gelombang mental padanya hanya akan menghambat studinya. Jangan khawatir, kata Noah tanpa melihat ke arah teman barunya. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Fairy Mountain membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, sebagian dari dirinya ingin tetap diam saat dia memeriksa teman barunya dan bermandikan aura Nuh yang pekat. Kamu sebenarnya apa? Fairy Mountain secara naluriah bertanya tanpa menyadari apa yang akan dia katakan. Aku salah, jawab Noah dengan santai sambil melanjutkan pemeriksaannya. Akulah kesalahan terbesar langit dan bumi.
Fury Mountain tahu bahwa ada jauh lebih banyak hal di dalam diri Noah, tapi dia menahan rasa penasarannya untuk saat ini. Dia akan punya waktu untuk belajar lebih banyak tentang dia. Tetap berada dalam pengaruhnya sudah cukup untuk saat ini. June kembali ke area kosong tepat di bawah langit-langit setelah beberapa jam. Noah hanya perlu melihat wajahnya untuk mengetahui bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang berharga, tapi dia tetap merangkum hasil pemeriksaannya. Setiap tanaman ajaib berasal dari spesies yang sama, tetapi berbeda. Saya tidak dapat menemukan keanehan yang sama dari sebelumnya. Kuncinya kali ini berbeda, Noah menyimpulkan sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke tanaman yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di bawahnya. Pemeriksaannya juga tidak membuahkan hasil. Nuh tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Daerah itu hanya memiliki tanaman ajaib raksasa yang tidak melakukan apapun selain tumbuh. Realitas terpisah seolah memberikan energi bagi tanaman ajaib tersebut. June melanjutkan penjelasannya. Dasar lantai ini adalah kumpulan akar yang memanjang hingga ke tepi area tersebut. Kita bisa mencapai bagian bawah, tapi aku khawatir menghancurkan semuanya tidak akan berhasil kali ini. Saya setuju, desah Noah. Apakah mereka memiliki kemampuan unik? Apakah kamu mengenali tanaman ajaib ini? Tidak, aku belum pernah melihat atau mempelajarinya, aku June. Namun, kemampuan mereka cukup jelas. Mereka hanya ingin berkembang. Noah terdiam beberapa detik sebelum mengangkat tangannya untuk meletakkan tangannya di langit-langit. Langit di sana berwarna biru, begitu pula lapisan di atasnya. Struktur ruang terpelintir karena sentuhannya, tapi retakan yang terbuka di bawah ujung jarinya hanya menunjukkan lebih banyak cahaya biru. Noah mencoba mengulangi proses tersebut di tempat di sebelahnya. Dia melambaikan tangannya, dan celah terbuka, tapi lebih banyak cahaya biru yang keluar darinya. Tampaknya ada banyak lapisan langit di sekitar area tersebut, jadi menembus struktur ruang bukanlah solusi. Mungkin kita hanya perlu membuat tanaman ajaib itu mencapai langit, saran Fury Mountain. Aku sudah memikirkan hal itu, ungkap June. Hanya ada satu masalah. Kami cukup yakin mereka sudah mencobanya, lanjut Noah. Mereka, Fury Mountain bertanya sebelum tiga kehadiran tiba-tiba memasuki jangkauan kesadarannya. Nuh, Juni, gunung api mengarah ke sumber kehadiran itu. Tiga sosok muncul di ruang sempit antara mahkota luas dan langit-langit. Mereka memiliki bentuk humanoid, tetapi akar dan daun menutupi tubuh mereka dan menyembunyikan ciri-ciri mereka. Hanya aura peringkat 9 mereka yang jelas, dan salah satunya bahkan menyentuh tahap cair. Kelahiran pedang iblis bab 2112 infeksi. Fury Mountain secara naluriah mundur selangkah. Dia kuat untuk levelnya, tapi dia tidak bisa melewatinya dengan kekuatannya. Sebenarnya, satu-satunya gagasan bahwa seseorang dapat mengatasi kesenjangan di antara tahapan peringkat ke-9 tampak tidak nyata kecuali dalam peristiwa tertentu. Sebaliknya, Noah dan June merasa sangat nyaman. Keduanya telah membuktikan pada diri mereka sendiri bahwa kekuatan mereka saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan ketiga lawan tersebut, sehingga mereka bisa fokus pada detail lainnya. Ketiga ahli itu jelas adalah kultivator, atau, setidaknya, mereka sudah seperti itu sebelum berubah menjadi cabang dan dedaunan yang berantakan. Nuh dapat merasakan bahwa tubuh dan dunia mereka masih ada di balik kerusakan yang dilakukan oleh tanaman yang tumbuh dari mereka, namun semuanya terasa kacau dan tersembunyi. Detail yang paling aneh adalah kekuatan para ahli. Biasanya, dunia yang lebih kuat akan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh eksternal atau infeksi, namun akarnya menerapkan efek sebaliknya. Kedua kultivator dalam tahap gas masih mempertahankan jejak masa lalu mereka di aura mereka, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk rekan mereka yang lebih kuat. Aku akan mengambil yang lebih kuat, June mengumumkan sementara Noah masih memikirkan situasinya. Percikan mulai muncul di mata June. Dan dia bahkan memanggil kekuatannya untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi. Tetapi Noah menariknya dari jubahnya sebelum dia bisa menembak ke depan. June melirik bingung ke arahnya, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin mengetahui sesuatu tentang daerah ini, jelas Noah. Juga, kita membutuhkan sekutu. Aku berjanji tidak akan membunuhnya sampai kamu menemukan solusinya, sumpah June sambil tersenyum tidak bisa dipercaya. Noah menghela nafas saat pedang iblis muncul di tangan kirinya. Mata June berbinar mendengar gerakan itu. Dia tahu bahwa dia sudah menyerah pada masalah ini, jadi dia segera menyerang ketiga ahli itu. Cobalah untuk menghentikan dia membunuh yang kuat, perintah Noah tanpa repot-repot berbalik ke arah gunung api. Jangan biarkan dia membunuhmu dalam prosesnya. Ada seorang kultivator tahap cair di antara mereka, Fury Mountain mencoba mengeluh. Aku tahu, Noah menghela nafas lagi. Hanya ada satu kultivator tahap cair di antara mereka. Fury Mountain mengerutkan kening, tetapi Noah tidak memberinya waktu untuk menanyainya lebih jauh karena dia maju untuk mengejar June. Sang ahli mendapati dirinya sendirian di langit, tetapi dia segera memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Kilatan petir meledak di langit ketika June menabrak ahli panggung cair.
Yang terakhir tidak mengeluarkan teknik apapun dan menghadapinya dengan tubuh telanjang, yang berhasil menahan dampaknya. Beberapa daunnya patah, tetapi daun baru segera tumbuh dari dahannya. June jelas menganggap itu sebagai tantangan. Sosoknya menjadi tanpa energi sesaat sebelum melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Levelnya langsung melonjak ke tahap cair, dan flora di bawahnya pasti menderita. Noah tiba tepat setelah June meledak dengan gelombang kekuatannya yang kedua. Dia dengan cepat membuka dunia gelap untuk menahan kehancurannya dan mendapatkan kendali yang lebih baik atas medan perang sebelum membagi 3 ahli. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan eksternal telah memindahkan mereka ke area berbeda. Fury Mountain mulai mengikuti Nuh ketika dunia gelap menyelimuti dirinya dalam gelombang gelapnya. Dia awalnya meningkatkan kewaspadaannya tetapi perlahan menjadi rileks ketika dia menyadari bahwa teknik tersebut tidak menghalangi gerakan atau indranya. Sebenarnya, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya di dalam kristal hitam itu. Fury Mountain bisa memeriksa semuanya dengan jelas. Dia tahu bahwa Noah telah menyuruhnya untuk menangani June, tapi dia tidak punya niat untuk mempengaruhi pertempuran itu. Dia mencoba melangkah ke arah salah satu ahli tahap gas yang terisolasi, tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia gelap telah membawanya lebih dekat ke pertarungan June. Sebuah sambaran petir acak terbang melewati Fury Mountain dan mengingatkan naluri bertahan hidupnya. Serangan itu akan membuatnya terluka parah jika itu mengenai dirinya secara langsung, dan keinginannya untuk menghindari pertarungan itu semakin meningkat setelah kesadaran itu. Namun, saat dia mencoba mundur selangkah, dunia gelap membawanya semakin dekat ke pusat medan perang itu. Nuh memutuskan untuk mengabaikan sebagian besar apa yang terjadi di medan perang dengan June, Fury Mountain, dan ahli tahap cair untuk fokus pada 2 pembudidaya tahap gas. Dunia gelap cukup kuat untuk membuat mereka terpenjara dalam kristal hitamnya, jadi dia tidak perlu bertindak untuk memperkuat penindasannya. Namun, dia tetap mendekati salah satu dari mereka untuk mempelajarinya. Noah dengan santai mengayunkan pedang iblis untuk melancarkan tebasan. Serangan itu tidak membawa banyak kekuatannya, tapi dunia gelap meningkatkannya sebelum mengunci ahli panggung gas itu di posisinya. Tebasan itu menghantam ahlinya, tetapi Noah segera mengerti bahwa dia tidak menimbulkan kerusakan apapun. Beberapa daun telah patah, tetapi cabang-cabangnya tetap menjaga keseluruhan gambar tetap utuh. Mata Noah menajam saat dia mengayunkan pedang iblis lagi. Raungan bergema di dunia gelap saat pedang itu mengeluarkan kekuatan aslinya. Dunia gelap kembali mengunci sang ahli di posisinya, tetapi untuk alasan yang sangat berbeda pada saat itu. Teknik tersebut harus memastikan bahwa ia selamat dari serangan tersebut. Tebasan itu mengenai bahu kiri sang ahli dan memotongnya dengan rapi. Cabang-cabang tersebut tidak dapat menghalangi apapun ketika Nuh menyerang dengan serius, dan cedera tersebut memberinya kesempatan untuk memeriksa bagian dalam kultivator. Ternyata beberapa organ dalam sang ahli selamat dari transformasi tersebut. Kultivator itu sebenarnya bukan manusia lagi, tetapi ia masih mempertahankan sebagian dari bentuk aslinya. Tentu saja Nuh tidak peduli dengan struktur internalnya. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan lebih banyak jejak dunia sang ahli, tetapi pemeriksaannya gagal. Meski begitu, dia berhasil memahami detail di balik transformasi selama penelitian tersebut. Cabang-cabangnya bukanlah parasit, itu bahkan bukan tanaman ajaib yang berdiri sendiri. Pembudidaya sepertinya telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tumbuhan di bawah. Bagaimana pengaruh tanaman ini terhadap seorang petani begitu dalam? Noah bertanya-tanya sebelum menciptakan naga berlengan 6 melalui bengkel dan mengirimkannya ke markas area tersebut. Noah, June, dan Fury Mountain telah mencapai kesimpulan yang sama setelah mempelajari lingkungan sebentar. Tanaman ajaib ingin tumbuh, tapi kenyataan terpisah tidak memberi mereka cukup energi untuk mencapai langit, jadi ketiganya berpikir untuk menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses itu. Dapat diasumsikan bahwa siapapun akan mencapai kesimpulan serupa setelah memeriksa lingkungan. Para ahli di bidang tanaman ajaib mungkin memiliki gagasan berbeda jika mereka mengenali spesies di dalam realitas terpisah. Meski begitu, Nuh yakin bahwa ketiga ahli pencemaran tersebut telah mencoba memberikan energinya kepada tumbuhan, dan dia tidak ragu untuk menguji teorinya. Naga berlengan 6 mencapai salah satu tanaman ajaib yang lebih lemah dan mulai mengirimkan kekuatannya ke akar yang membentuk tanah. Tidak sulit bagi makhluk yang terbuat dari materi gelap untuk menciptakan sesuatu yang cocok untuk tumbuhan tersebut, dan tumbuhan tersebut juga tidak menuntut kualitas. Hampir semuanya bisa berfungsi sebagai bahan bakar. Namun demikian, kekuatan asing mulai mempengaruhi naga berlengan 6 segera setelah ia mulai memberi makan tanaman ajaib yang lemah. Infeksinya menyebar dengan cepat, meskipun berasal dari spesimen yang berada di peringkat ke-8. Tampaknya pertahanan bawaan binatang sekali pakai itu tidak berpengaruh apapun terhadap kekuatan itu, dan Noah segera merasakan sesuatu datang ke arahnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2113 sumber. Penularan tersebut mengetahui bahwa Nuh adalah sumber naga berlengan 6. Itu mengirimkan energinya dari makhluk itu ke arahnya melalui saluran halus yang terhubung ke dunianya.
Nuh dapat menghentikan energinya untuk segera mengakhiri infeksinya, tetapi dia membiarkannya terbang ke arahnya sebentar untuk memeriksa sifatnya. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana tanaman ajaib peringkat 8 bisa mengalahkan naga peringkat 9 yang bisa dibuangnya. Pasti ada sesuatu yang unik di sana, dan dia punya niat untuk menemukannya. Waktu dalam penglihatannya melambat saat kegelapan halus menuangkan potensi ke dalam pikirannya. Noah mempelajari infeksi yang terbang ke arahnya dan mencoba mendekati dunianya. Energi aneh itu padat, dan tidak cocok dengan tanda kekuatan tanaman ajaib yang diberi makan oleh naga berlengan 6. Dari mana asalnya? Nuh bertanya-tanya ketika infeksi itu akan menimpa dirinya. Infeksi tersebut tidak menghancurkan pertahanan bawaan naga. Yang terakhir tidak aktif ketika energi asing memasuki tubuhnya, dan Nuh tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah itu kemampuan bawaan? Noah bertanya pada dirinya sendiri sambil meledakkan naga berlengan 6 itu. Makhluk sekali pakai itu meledak dan merusak banyak tanaman ajaib dengan gelombang energi yang mengamuk yang dikeluarkan tubuhnya. Sebagian besar spesimen di peringkat ke-8 langsung larut di bawah kekuatan itu, dan hal yang sama berlaku untuk infeksi yang mencoba mencapai Nuh. Lingkungan tidak bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Tanaman ajaib lainnya tampaknya tidak peduli jika ada lubang yang muncul di antara susunan akarnya. Nuh bahkan dapat melihat basis realitas terpisah menyediakan lebih banyak bahan bakar untuk menumbuhkan kembali semak-semak dan pepohonan yang hancur, namun prosesnya tampak sangat lambat. Noah dengan cepat menciptakan naga sekali pakai lainnya melalui bengkel dan mengirimkannya ke bawah. Dia tidak dapat menemukan jawaban melalui satu inspeksi, tetapi 2 lawan tahap gas tidak menjadi masalah, dan June mengurus penggarap tahap cair. Dia punya waktu untuk melakukan penelitian menyeluruh. Naga berlengan 6 terbang keluar dari dunia gelap, mencapai susunan akar di dasar realitas terpisah, dan meledak ketika infeksi hendak menyentuh dunia Nuh. Dia mengandalkan keseluruhan indranya untuk mempelajari energi unik itu untuk menemukan fitur atau detail khusus yang dia lewatkan selama inspeksi sebelumnya. Sebuah pola akhirnya menjadi jelas. Infeksi tersebut membawa jenis energi yang sama setiap saat. Tidak peduli spesimen mana yang menjadi sasaran naga itu. Tanaman ajaib selalu mengeluarkan kekuatan invasif yang sama meskipun strukturnya biasanya tidak mampu mengeluarkan sesuatu yang begitu kuat. Mereka terhubung, Noah akhirnya menyimpulkan. Itulah satu-satunya jawaban yang mungkin terhadap fenomena aneh tersebut. Tumbuhan ajaib memiliki jenis energi yang sama yang digunakan untuk menginfeksi makhluk lain, tetapi masalah lain segera muncul. Nuh membenarkan bahwa kekuatan invasif tidak bisa datang dari akar, cabang, dan batang yang sebenarnya. Pada awalnya, Nuh percaya bahwa kekuatan invasif itu cukup unik untuk mengabaikan kekurangan struktural beberapa tanaman ajaib yang lemah dan pertahanan bawaan naga. Namun, segera menjadi jelas bahwa jawabannya ada di antara hipotesis tersebut. Infeksi tersebut dapat mengabaikan pertahanan bawaan naga karena ia mencoba memperbaiki makhluk tersebut. Cabang-cabang dan dedaunan yang dipaksa oleh kekuatan invasif untuk tumbuh di antara sisik dan materi gelap memperkuat binatang ajaib yang dapat dibuang itu. Hal yang sama juga berlaku pada para petani. Ketiga ahli yang terinfeksi ini memiliki kemampuan pertahanan yang tinggi, bahkan jika mereka telah mengorbankan kewarasan dan dunia mereka untuk mendapatkannya. Infeksi tersebut dapat melewati pertahanan bawaan dengan menyamar sebagai kekuatan positif, namun kekuatannya masih terlalu tinggi untuk sebagian besar tanaman ajaib. Lagi pula, menipu indera makhluk peringkat 9 bukanlah hal yang mudah, sehingga kekuatan itu harus berada di dekat puncak peringkat ke-9. Tentu saja, tanaman ajaib di peringkat ke-7 dan ke-8 tidak memiliki stabilitas struktural untuk berfungsi sebagai saluran kekuatan invasif yang begitu padat. Bahkan beberapa spesimen di peringkat ke-9 akan kesulitan melepaskan sesuatu yang begitu kuat. Namun, tidak satu pun dari mereka menunjukkan kerusakan apapun setelah menginfeksi para naga dan mencoba mempengaruhi dunia Nuh. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah tanaman ajaib tidak mengirimkan kekuatan invasif itu. Infeksinya harus memiliki sumber yang berbeda, dan Nuh mengorbankan naga sekali pakai yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukannya. Mata Nuh berbinar pada suatu saat. Dia meninggalkan dunia gelap dan membiarkannya menangani medan perang. Sementara itu, susunan ruang waktu menggantikan tontonan hijau dalam visinya saat ia meletakkan tangannya di atas jalinan realitas yang terpisah. Jari-jarinya menembus struktur ruang dan menciptakan 5 retakan yang melebar saat dia mengayunkan tangannya. Kelima celah itu mencoba menutup, tetapi Nuh segera mengirimkan energinya ke depan dan memaksanya membesar. Sebuah lubang besar segera terbentuk, namun bentuknya tidak jelas karena cahaya biru yang mengalir dari dalamnya menyatu dengan warna alami langit. Nuh jelas tahu di mana letak tepi retakan itu. Dia dapat dengan mudah melacak 2 lapisan berbeda dari realitas yang terpisah, dan auranya mengungkapkan sifat destruktifnya untuk memperbesar bagian tersebut. Lubang itu segera berubah menjadi jurang vertikal yang memungkinkan dia mempelajari segala sesuatu yang ada di bawah lantai. Area di bawah struktur realitas yang terpisah tampak kosong. Langit biru cerah seakan memenuhi keseluruhan ruang terbatasnya,
namun Noah akhirnya menemukan titik hijau di kejauhan. Sosok itu tidak menyadarinya, dan dia tidak ragu-ragu melancarkan tebasan besar-besaran ke arahnya. Tebasan itu membuat struktur realitas bergetar saat ia menyerap energi dan tumbuh. Sosok itu akhirnya menyadari serangan itu, tapi dia tidak sempat menghindarinya. Sebuah ledakan terjadi sebelum bayangan hijau itu bisa bergerak, dan suara melengking mengikuti suara gemuruh yang dikeluarkan oleh amukan ombak hitam. Noah tahu bahwa tebasannya tidak menghancurkan sosok itu. Kesadarannya tidak mampu mencapai sosok hijau, tapi nalurinya sudah jelas. Bayangan hijau berada di tingkat atas. Gelombang energi hitam terus mengamuk, tetapi sederetan akar tajam tiba-tiba menusuknya dan menembak ke arah celah tersebut. Noah memperlihatkan senyuman dingin saat dia melihat anggota tubuh berwarna hijau itu membentang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Nalurinya menjerit ketakutan, tapi dia tidak bergerak. Ketika akar pertama menerobos ke dalam lapisan lain dari realitas terpisah, Nuh memanggil pemahamannya tentang ruang untuk menutup celah tersebut. Pedang iblis juga meraung sambil memancarkan cahaya gelap. Tungkai hijau itu hendak menghantam bagian tengah dahinya, tapi kehilangan kekuatannya sebelum bisa menyelesaikan serangannya. Pedang iblis telah memotong akarnya, dan retakan raksasa telah tertutup sebelum serangan lain mencapai sisi realitas terpisah tersebut. Nuh melepaskan materi gelap untuk menyelimuti anggota tubuh yang terputus dan mempelajarinya melalui pikirannya yang ditingkatkan. Akar hijau mencoba larut, tetapi materi gelap mempertahankannya tetap utuh. Kekuatan yang dilepaskan oleh tumbuhan yang terputus berusaha menginfeksi energi yang lebih tinggi, tetapi Nuh menggantikan setiap titik yang mulai berubah. Sesuatu segera menjadi jelas. Nuh tahu bahwa dia telah menemukan sumber infeksinya, dan mempelajarinya mungkin membuka jalan menuju penyembuhan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2114 Penyembuhan. Akar yang terputus berjuang di dalam materi gelap, tetapi materi gelap menghalangi sebagian besar fungsinya. Tungkai hijau tidak dapat larut atau lepas dari penindasan, dan Nuh memastikan untuk mengganti semua yang terinfeksi. Sementara itu, Nuh meningkatkan kemampuan pikirannya untuk mempelajari akarnya. Dia telah menemukan sumber infeksinya, jadi dia ingin mengembangkan obatnya. Rencananya tidak hanya melibatkan tanaman ajaib tingkat atas yang terlihat di lapisan lain dari realitas terpisah. Dia juga ingin menyelamatkan ketiga ahli tersebut untuk menambah jumlah sekutunya. Materi gelap di sekitar akar bertindak sebagai perpanjangan dari pikirannya dan membantunya mempelajari anggota tubuh yang keras dan aneh yang berasal dari tanaman yang coba disembunyikan oleh realitas terpisah. Spesimen tingkat atas sangat aneh. Ia memiliki struktur yang kokoh, namun tampaknya mampu berubah menjadi energi infektif dalam sekejap. Noah tidak dapat mengidentifikasi bentuk aslinya selama pemeriksaan. Tanaman ajaib tingkat atas menyerupai salah satu versi Snorre sebelumnya. Tergantung pada situasinya, ia bisa berbentuk padat, gas, dan halus, dan setiap keadaan memiliki ciri yang berbeda. Keadaan padat memiliki ketangguhan yang sesuai dengan spesimen tingkat atas. Akarnya hanya tinggal dahan belaka, namun Nuh dapat menebak bahwa batangnya tidak akan mudah dipotong. Hal yang sama berlaku untuk cabang di dekat tanaman ajaib. Tampaknya jarak dari tubuh utama mempengaruhi pertahanan bawaan dari struktur itu. Keadaan gas mulai membawa sifat infektif. Cabang-cabang dan dedaunan mulai tumbuh dari materi gelap setiap kali akarnya mencoba menyebar di antara penjara itu, tetapi Nuh tidak pernah membiarkan infeksinya menyebar. Dia mengendalikannya dengan sempurna saat studinya berlanjut. Keadaan halus itu sangat aneh. Tanaman ajaib menggunakannya untuk menembus lapisan yang membagi dua lapisan realitas yang terpisah. Ia bisa mengirimkan energinya ke flora di sekitar Nuh dalam bentuk itu. Sedangkan untuk saluran, spesimen tingkat atas menggunakan sambungan yang dibuat setiap kali pembudidaya mencoba memberikan energinya ke akar. Setelah memastikan ciri-ciri tersebut, Nuh beralih ke studi lebih dalam tentang akarnya. Materi gelap mengambil bentuk yang berbeda ketika mencoba menemukan obat dan melawan energi infektif. Tanaman ajaib itu berada di tingkat atas, jadi proyeknya jauh dari kata mudah. Namun, Nuh memiliki akses terhadap bahan bakar yang unggul, dan kegelapan halusnya dapat memperbaikinya. Perbedaan kekuatan bukanlah masalah baginya. Nuh mempelajari akarnya sementara dunia gelap menekan ketiga ahli yang tercemar itu. June terus melawan kultivator tahap cair, dan Fiery Mountain perlahan menerima perannya selama pertempuran itu. Pertarungan semakin sengit ketika June memperoleh akses terhadap bentuk energi yang lebih tinggi. Fiery Mountain dengan cepat mendapati dirinya tidak mampu menciptakan pertahanan terhadap serangan June. Jadi dia fokus untuk menyelamatkan kultivator tahap cair setiap kali situasinya menjadi terlalu berbahaya. Fiery Mountain merasa tercengang setiap kali June melepaskan serangan yang melampaui teknik sebelumnya dalam hal kekuatannya. Pakar tua itu tidak dapat memahami sifat dan alasan di balik dunia June. Dia bisa menebak cara kerjanya, tapi satu-satunya gagasan tentang sesuatu dengan potensi tak terbatas terasa mustahil untuk dipahami. Tetap saja, June hampir tidak peduli dengan kehadiran sekutu itu.
Dia melepaskan sambaran petirnya tanpa menahan apapun, dan lawannya segera mulai menderita luka serius. Serangannya sudah lama menembus lapisan pertahanan cabang dan daun, dan mulai meninggalkan lubang di tubuh ahlinya selama fase terakhir serangannya. Noah melakukan yang terbaik untuk mengabaikan June dan Fury Mountain. Dia tidak ingin mempengaruhi pertarungan mereka atau memarahi June tentang pendekatannya, tapi dia terus memantau keadaan ahli tahap cair. Banyaknya lubang yang mulai terbuka pada bulan Juni di pembudidaya tahap cair memaksa Nuh untuk mempercepat studinya, dan solusi perlahan mulai terbentuk. Infeksi tersebut mengubah para pembudidaya dengan menyatu dengan tubuh mereka dan meningkatkan beberapa fitur mereka. Secara teori, proses tersebut tidak berbahaya, itulah alasan utama di balik bahayanya. Pertahanan bawaan tidak mengenali infeksi sebagai ancaman, sehingga mereka membiarkannya berlalu. Fitur tersebut menimbulkan masalah bagi Nuh karena dia kesulitan membedakan bagian yang terinfeksi dari bagian yang masih memiliki jejak dunia aslinya. Mengembalikan transformasi sepertinya mustahil dalam kondisi seperti itu, jadi penyembuhannya harus mengikuti prosedur yang berbeda. Nuh berpikir dan bereksperimen dengan akar tersebut hingga ia menyempurnakan prosedurnya. Idenya rumit dan membutuhkan transformasi yang panjang, namun dia melakukan yang terbaik untuk menyederhanakannya. Prioritasnya adalah menyelamatkan kultivator tahap cair mulai bulan Juni sesegera mungkin. Nuh kembali ke dunia gelap dan mengaktifkan bengkel. Materi gelapnya telah membangun hubungan dengan ketiga ahli tersebut, dan dia menggunakan mereka untuk mempelajari segala sesuatu yang tampaknya terhubung dengan dunia aslinya. Membawa mereka ke kondisi mereka sebelum transformasi adalah hal yang mustahil, tapi dia bisa mencapai sesuatu yang layak selama mereka tidak sepenuhnya melupakan jati diri mereka yang sebenarnya. Lokakarya tersebut membangun 3 kepompong berbeda melalui perpaduan materi gelap dan potongan dari 3 pembudidaya. Noah ingin memastikan terciptanya lingkungan yang sempurna di mana ketiga ahli tersebut dapat membiarkan jati diri mereka tumbuh dan menemukan dunia mereka. Dia tidak bisa berbuat lebih banyak dari mereka karena betapa besarnya pengaruh transformasi terhadap keberadaan mereka. Setelah bengkel menyelesaikan kepompong, Nuh menembak ke arah ketiga pembudidaya dan memasukkannya ke dalam barang. Dia harus terkena serangan langsung dari sambaran petir June selama proses tersebut. Namun serangan tersebut tidak meninggalkan luka apapun karena dunia gelap melemahkannya sebelum dampaknya. Dunia gelap menyebar setelahnya. Noah, June, dan Fury Mountain muncul kembali di antara langit biru, dan perhatian mereka dengan cepat tertuju pada 3 kepompong oval yang mengambang di samping mereka. Kedua wanita itu dapat merasakan ketiga ahli tersebut dari dalam struktur, namun indera mereka segera tertuju pada untaian energi samar yang dilepaskan di lingkungan. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Fury Mountain bertanya ketika inderanya menyuruhnya untuk menjauh dari untaian energi itu. Kau bisa membiarkanku melawannya lebih lama lagi, keluh June. Sekutu masa depan kita harus hidup, tegur Noah sebelum menghela nafas. Saya memaksa keluar dari dunia mereka segala sesuatu yang berhubungan dengan infeksi. Tidak akan banyak yang tersisa dari mereka setelah prosesnya selesai, tapi semoga energi saya dapat membantu membangun kembali sebagian dari mereka. Sekarang bagaimana? June bertanya sambil menyilangkan kaki. Kami tunggu, jelas Noah. Saya perlu memantau prosesnya dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pribadi mereka. Setelah itu, kita akan mengejar musuh sebenarnya dari lantai ini. Musuh sejati, Gunung Api bertanya. Ada tanaman ajaib di tingkat atas di lapisan dimensi tersembunyi, ungkap Noah. Saya yakin kita harus mengalahkannya untuk menyelesaikan lantai ini. Tingkat atas, seru Fury Mountain saat dia mencoba menghitung jumlah kekuatan yang harus dikumpulkan kelompoknya untuk mengalahkan lawan sekuat itu. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi kekhawatiran saat dia melihat senyum gembira June. Kelahiran Pedang Iblis bab 2115 luar biasa. Nuh, June, dan Gunung Api tetap berada di langit sementara ketiga kepompong terus memisahkan para pembudidaya dari bagian mereka yang terinfeksi. Prosesnya sangat lambat, namun dampak positifnya akhirnya menjadi nyata. Perubahan itu tidak terjadi secara instan. Kepompong harus membuang banyak energi yang terinfeksi sebelum bentuk samar dari dunia aslinya menjadi jelas. Pakar tahap cair juga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan aslinya, dan kondisinya tetap sedikit kabur bahkan setelah hasilnya muncul. Kedua ahli tahap gas itu merasa lebih mudah karena infeksi tersebut telah membuat sebagian dari dunia mereka sebelumnya tetap utuh. Kekuatan mereka turun saat mereka kehilangan energi yang tercemar, tetapi materi gelap di dalam kepompong memastikan membantu mereka mengisi celah yang diciptakan oleh prosedur tersebut. Energi yang dibutuhkan oleh dunia panggung gas sangat besar, terutama ketika mereka mencoba untuk menyembuhkan. Kepompong mulai kehilangan kekuatan seiring dengan berlanjutnya proses, namun Nuh terus-menerus mengisi ulang ciptaannya dengan materi gelap. Dia juga memodifikasi energinya yang lebih tinggi beberapa kali untuk menciptakan lingkungan yang sempurna bagi setiap ahli. Struktur kepompong dan aura di sekitarnya sering berubah seiring Nuh menyesuaikan materi gelapnya dengan apa yang ia pelajari tentang para pembudidaya.
Dia dapat meningkatkan 3 lingkungan berbeda saat ketiga ahli tersebut mengambil kembali bagian dari diri mereka yang sebenarnya. Dan dia tidak ragu untuk mengandalkan kegelapan halus untuk meningkatkan usahanya. Nuh dapat menangani ahli tahap gas tanpa memerlukan potensinya, tetapi penggarap tahap cair mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan hanya setelah kegelapan halusnya mulai berperan. Prosesnya terasa tiada habisnya karena realitas terpisah tidak memberikan gangguan apapun. Noah juga harus mengawasi kepompongnya, jadi June tidak bisa terlalu mengganggunya. Dia sering menggoda Fairy Mountain, namun kedua wanita itu akhirnya bosan dengan interaksi tersebut dan fokus pada tingkat kultivasi mereka. Perubahan terjadi ketika kepompong pertama mulai hancur. June dan Fairy Mountain segera menghentikan kultivasi mereka untuk berbalik ke arah Nuh, tetapi mereka menjadi santai ketika menyadari bahwa dia tidak khawatir. Semuanya adalah bagian dari prosedur, jadi Nuh membiarkan kejadian itu terjadi tanpa mempengaruhinya. Kepompong itu hancur, dan pecahannya menyatu dengan sosok manusia di dalamnya. Dunia ahli masih belum stabil dalam kondisi tersebut, dan kekuatannya belum kembali ke level semula. Namun, pusaran segera keluar dari sosok kultivator dan mulai menyerap energi di lingkungan. Nuh bertindak pada saat itu. Dia sudah lama menghafal struktur dunia wanita, sehingga materi gelapnya bisa berubah menjadi bahan bakar penyembuhan yang sempurna. Gelombang energi yang lebih tinggi meninggalkan tubuhnya dan memenuhi pusaran sementara penggarap tetap tidak aktif. Kekuatannya mulai meningkat, tapi dia terus tertidur. Kepompong kedua hancur sedangkan kepompong pertama berada di tengah-tengah tahap terakhir proses penyembuhan. Seorang pria keluar dari sana dan menciptakan pusaran kedua setelah pecahan struktur itu menyatu dengan sosoknya. Nuh dengan cepat mengirimkan gelombang materi gelap yang berbeda ke pusaran kedua sebelum mengalihkan perhatiannya ke kepompong terakhir. Akar tahap cair belum keluar, tapi itu masih dalam perhitungannya. Wanita itu akhirnya membuka matanya. Dunianya aktif dan mulai menyebarkan pengaruhnya ke angkasa. Tapi ada sesuatu yang retak selama proses tersebut, menyebabkan dia meludahkan seteguk darah. Kepanikan di mata wanita itu terlihat jelas, namun Noah segera membuka dunia gelap untuk menekan kekuatannya dan meninjau kembali keadaan dunianya saat ini. Segera menjadi jelas bahwa beberapa bagian energinya belum stabil, jadi dia memaksanya untuk tetap diam sampai semuanya mencapai harmoni yang baik. Pengalaman dengan wanita tersebut memungkinkan Nuh menemukan ketidakstabilan di dunia pria sebelum dapat menimbulkan masalah. Dia segera memperbaiki apa yang dia perhatikan dan membiarkan ahlinya terus menyerap materi gelap untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pria itu tidak membutuhkan Nuh untuk menekannya. Dia perlahan-lahan bangun dan melepaskan auranya sebelum mengembalikannya ke sosoknya setelah kesadarannya kembali. Ekspresi bingung muncul di wajahnya, dan matanya bergerak ke arah Nuh, June, dan gunung api sebelum melebar saat jatuh ke berbagai tanaman ajaib. Kultivator membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Peristiwa itu semakin membingungkan pria itu, tapi dia menutup matanya dan berkonsentrasi sebelum berhasil menyuarakan kalimat sederhana. Aku akan istirahat sebentar. Pria itu menyilangkan kaki dan mulai berkultivasi. Noah memeriksa dunianya sebentar sebelum memutuskan untuk mengabaikannya. Kultivator telah melewati fase berbahaya dalam pemulihannya. Segala sesuatu yang lain bergantung padanya. Hal serupa terjadi ketika dunia wanita itu akhirnya stabil. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari sifat situasinya, namun dia juga memutuskan untuk berkultivasi setelah merasakan kondisinya. Nuh dapat mengalihkan seluruh fokusnya pada kepompong terakhir pada saat itu, tetapi situasinya tampak jauh dari baik. Pria dan wanita itu akhirnya berhenti berkultivasi dan membuka mata untuk memeriksa sekelilingnya lagi. Kejelasan akhirnya memenuhi pandangan dan ekspresi mereka, tetapi mereka mendapati diri mereka menatap ke tempat-tempat acak di area tersebut dari waktu ke waktu. Apakah mereka baik-baik saja? June bertanya ketika dia menyadari perilaku aneh itu. Aku tidak bisa mengembalikan semuanya, desah Noah tanpa mengalihkan pandangannya dari kepompong. Mereka mungkin mencoba mengingat bagian-bagian kehidupan mereka. Apakah kamu membangun kembali dua dunia berbeda dengan energimu? Fairy Mountain bertanya tanpa menyembunyikan keheranannya. Secara teknis, mereka membangunnya sendiri, jelas Noah. Saya hanya menyediakan bahan bakarnya. Hanya bahan bakarnya, Fairy Mountain menggelengkan kepalanya. Apakah kamu menyadari betapa luar biasa hal seperti itu? Saya tahu ini luar biasa, jawab Noah. Meskipun itu normal bagi organisasiku. Salah satu anggotanya bahkan lebih baik dariku dalam hal ini. Lebih baik bagaimana? Fairy Mountain bertanya ketika dia mencoba membayangkan kekuatan ahli itu. Dia mungkin bisa menyelamatkannya juga, kata Noah saat kepompongnya hancur dan menampakkan sosok tidak manusiawi yang hanya samar-samar menyerupai manusia. Adegan itu menarik perhatian semua orang. Para ahli di langit memeriksa sosok tidak manusiawi yang kehilangan sebagian tubuhnya saat perlahan-lahan hancur. Materi gelap Nuh masih berusaha menyembuhkannya, tetapi jelas prosesnya tidak berhasil. Tidak banyak yang tersisa darinya, lanjut Noah. Dunianya juga lebih dalam dari yang lain.
Akan berbeda jika aku memiliki ingatan atau hal serupa, tapi sayang sekali. Nuh melambaikan tangannya, dan materi gelap yang menyembuhkan ahlinya mulai menghancurkannya. Sosok tidak manusiawi itu dengan cepat berubah menjadi gelombang energi yang diperiksa Nuh secara menyeluruh sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Kristal hitam memurnikan energi dan mengirimkannya ke berbagai bagian tubuh Nuh. Dia hampir tidak merasakan kekuatan itu, dan dia bahkan tidak mempedulikannya. Kegelapannya yang halus sedikit meluas, tapi hanya itu. Apa yang kamu ingat? Noah akhirnya bertanya sambil melirik kedua kultivator yang baru saja mengambil kembali wujud manusianya. Pria dan wanita itu bertukar pandang sebelum mendekati Noah dalam diam. Mereka tidak mengenal satu sama lain, namun mereka berdua berlutut di hadapannya sebagai tanda ketaatan dan rasa hormat. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2116 Sahabat. Kedua kultivator tahap gas tersebut belum mencapai kondisi sempurna, namun kelompok tersebut tidak terburu-buru. Keduanya telah kehilangan sebagian dirinya ketika Nuh membangunnya kembali. Mereka baik-baik saja, tapi mereka membutuhkan bentuk baru untuk sedikit berkembang agar mereka bisa terbiasa dengan kekuatan mereka. Noah, June, dan Fury Mountain menggunakan waktu itu untuk mengenal teman baru mereka. Keduanya berpenampilan setengah baya, namun pria tersebut berpenampilan jauh lebih tua. Rambut hitam pendeknya telah memutih di dekat pelipisnya, dan hal yang sama juga terjadi pada beberapa titik di janggutnya yang tidak terawat. Tetap saja, mata birunya memancarkan vitalitas dan kekuatan murni. Sebaliknya, wanita itu tampak jauh lebih muda, meskipun penampilannya tetap dewasa. Rambut hitam panjangnya menyerupai sutra saat dia melayang di langit yang tenang, dan cahaya yang terpancar dari mata coklatnya menciptakan tatapan menawan. Dia mempesona, dan dia tidak ragu untuk mengungkapkan fitur itu setiap kali Noah memeriksanya. Tentu saja perilaku itu menimbulkan kemarahan June, namun kedua wanita itu menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Serangkaian pandangan dingin dari sisi June dan beberapa interaksi intim dengan Noah sudah lebih dari cukup untuk menandai wilayah kekuasaannya. Noah juga berperan dalam membuat penggarap panggung gas tersebut memahami posisinya dalam hubungannya, sehingga semuanya berakhir dengan damai. Pria itu menyandang gelar tiran tua, dan dunianya mampu menundukkan masalah dalam jangkauannya. Kemampuan itu lebih dari sekedar mengambil kendali atas hukum di lingkungan. Hal ini memungkinkan penggarap untuk menciptakan bentuk kehidupan berbeda yang mencerminkan kekuatannya, dan kompleksitas makhluk tersebut menentukan kekuatan mereka. Sebaliknya, nama wanita itu adalah Gabrielle, dan dunianya memiliki kemampuan untuk menyebarkan rentetan kristal ungu yang meningkatkan energinya jika melewatinya. Tekniknya agak sulit digunakan karena dia perlu mempersiapkan medan perang untuk mengekspresikan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi tetap saja teknik itu terasa luar biasa. June dan Fury Mountain telah menyaksikan kedua pembudidaya memperluas dunia mereka saat mereka pulih, tetapi hanya Nuh yang dapat mengklaim bahwa mereka mengenal mereka secara mendalam. Materi gelapnya telah menjadi bahan inti dalam merekonstruksi keberadaan mereka, sehingga dia dapat memastikan bahwa mereka adalah sekutu yang berharga. Tiran tua dan Gabrielle telah tunduk kepada Nuh segera setelah mereka sembuh, dan keadaan itu tidak berubah saat mereka memperluas kekuatan mereka. Noah juga merasakan kegelapan halusnya membentang selama proses tersebut. Dia telah membangun kembali kedua kultivator tersebut, sehingga mereka menambah potensi pada dunianya saat mereka tumbuh lebih kuat. Situasi tenang dan damai di langit tidak bisa bertahan selamanya, dan kerusuhan segera mulai menyebar karena tiran tua dan Gabrielle sudah terbiasa dengan keadaan baru mereka. Semua orang ingin pergi, dan Noah tidak ragu-ragu memulai perburuan. Apakah semuanya siap? Noah bertanya sambil melirik teman-temannya. June tersenyum lebar, tapi yang lain tidak menunjukkan rasa percaya dirinya. Nuh telah mendeskripsikan tanaman ajaib yang tersembunyi di dimensi lain dari realitas terpisah, dan kelompok mereka tampaknya tidak cocok untuk perburuan yang menantang. Tetap saja, Fury Mountain telah melihat Nuh dan June mengekspresikan kekuatan yang jauh melampaui level mereka, dan dua ahli lainnya merasa bahwa hidup mereka sekarang adalah milik Nuh. Mereka tidak akan menolak seruan untuk mengangkat senjata, bahkan jika itu berarti melawan spesimen tingkat atas. Sedikit kecemasan dan keraguan pada ketiga ahli itu tidak memuaskan Nuh, tetapi dia membiarkan masalah itu berlalu. Tiran tua dan Gabrielle juga sudah lama terjebak di dalam labirin terkutuklah, jadi mereka tidak menyadari kekuatan yang muncul di dalam alam yang lebih tinggi. Kedua ahli membutuhkan waktu untuk memahami bahwa para pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib melakukan yang terbaik untuk mendekati pertempuran terakhir. Yang membutuhkan kekuatan melebihi label biasa. Level Noah atau June harus menjadi norma untuk ikut berperang melawan langit dan bumi, dan keduanya memiliki niat untuk menunjukkan kekuatan mereka selama perjalanan melintasi labirin. Noah tidak menunggu konfirmasi lisan. Jari-jarinya segera menusuk struktur ruang dan membuka celah raksasa yang menuju ke dimensi yang tersembunyi di bawah lantai itu. Suara melengking segera keluar dari sana, tetapi Noah tidak memberikan waktu kepada teman-temannya untuk memeriksa area tersebut.
Dia membuka dunia gelap, menyelimuti kelompoknya, dan membawa semua orang melewati celah tersebut. Semburan materi gelap meluas segera setelah dunia gelap merembes melewati celah tersebut. Energi yang lebih tinggi menciptakan pilar-pilar raksasa yang mencoba membentang di setiap sudut area tersebut. Dan pemandangan yang hampir kosong segera melihat jaring laba-laba hitam raksasa mengambil kendali atas langit biru. Dimensi tersembunyinya lebih besar dari yang lain, tapi sebagian besar juga kosong. Hanya tanaman ajaib tingkat atas yang menempatinya. Tetap saja, akarnya sepertinya mampu meregang tanpa henti, dan mereka tidak segan-segan menembus banyak kristal hitam yang berkembang pada masa pemerintahan mereka. Noah telah belajar banyak tentang infeksi tersebut selama proses penyembuhan. Tirantua dan Gabriele tidak mengembangkan kekebalan apapun setelah transformasi mereka, jadi tanaman ajaib tingkat atas tetap mematikan seperti biasanya. Bahkan Noah harus memperhatikan kekuatannya yang mengganggu. Dunia gelap diperlukan untuk menyembunyikan kehadiran kelompok tersebut. Menggunakan tekniknya untuk membuat pilar yang tak terhitung jumlahnya sehingga teman-temannya dapat bergerak bebas di area tersebut tanpa takut pada akarnya. Akarnya mencoba menginfeksi dunia gelap dengan mengirimkan energinya ke dalam berbagai pilar, tapi Noah menebas pedangnya tanpa henti saat dia bergerak melalui kristal hitamnya. Tekniknya kemudian memastikan untuk mengarahkan serangannya ke setiap area yang membutuhkan bantuan, memungkinkan dia untuk menekan setiap ancaman sebelum menjadi terlalu berbahaya. Dunia gelap juga mencerminkan ambisi Nuh, dan teman-temannya dapat memperoleh manfaat darinya saat mereka bergerak melewati berbagai pilar dan suar. June, Fury Mountain, Old Tyrant, dan Gabriele merasakan pemberdayaan yang hanya bisa diberikan oleh potensi Nuh, dan mereka tidak menahan diri untuk mengekspresikan kekuatan baru mereka setelah mereka mencapai posisi yang sesuai. June mengambil tempat di pilar yang berdiri di atas tanaman ajaib. Banyak akar telah menembus struktur itu, tetapi tebasan telah menembus kristal untuk menghancurkannya dan menekan energi infektif. Dia bisa membiarkan sirkuit sempurnanya melakukan banyak siklus dan mengirimkan semua yang dihasilkannya di antara kedua tangannya untuk melahirkan tombak yang bergerak. Gunung berapi-api menempatkan dirinya di pilar di bawah tanaman ajaib. Dia melahirkan raksasa marah besar yang perlahan mengembun menjadi bentuk yang lebih kecil. Aliran lava keluar dari struktur batuannya dari waktu ke waktu, tetapi kristal hitam di sekitarnya memastikan kekuatan itu tetap dipertahankan. Nuh membiarkan Tirantua mengendalikan kristal hitam di sekitarnya. Pakar tersebut membuat serangkaian salinan dirinya sebelum menggabungkannya untuk membuat kepala raksasa yang menampilkan fitur wajahnya. Strukturnya mengumpulkan kekuatan, dan cahaya biru mulai bersinar di dalam mulutnya saat dibuka. Gabriele harus tetap tinggal dan memilih salah satu pilar terbesar. Kristal ungunya bercampur dengan lingkungan hitam, tapi dia dengan cepat mengirimkan gelombang energi ke arah mereka. Serangannya memantul di antara struktur-struktur itu dan mengumpulkan kekuatan saat mereka mempersiapkan diri untuk menyatu menjadi satu sinar besar. Kemudian, ketika Nuh mengayunkan pedangnya ke depan, semua orang melepaskan serangan mereka, dan tanaman ajaib tingkat atas mendapati dirinya terjebak dalam badai energi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2117 Lantai 3. Tanaman ajaib itu selamat dari rentetan serangan pertama, namun banyak akarnya yang hancur. Namun, mereka melepaskan energi infektifnya sebelum hancur, yang mengubah area di sekitar spesimen menjadi zona mati yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Nuh harus memotong beberapa pilar di dekat pabrik karena energi infektif tersebut. Dia telah belajar banyak tentang sifat-sifat berbahaya itu, tapi kekuatannya tidak cukup untuk menangkisnya ketika benda itu datang dalam jumlah yang begitu besar. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan tata letak dunia gelap untuk menciptakan area yang lebih aman di mana rekan-rekannya dapat melancarkan serangan mereka. Perburuan memasuki siklus serangan dan penyesuaian. Setiap pertukaran membuat tanaman ajaib kehilangan sebagian besar tubuhnya, yang sebagian besar terdiri dari akar dan cabang. Namun juga menghasilkan gelombang energi infektif yang mencoba menguasai area tersebut. Noah dan yang lainnya harus melancarkan serangkaian serangan untuk memusnahkan energi infektif itu sebelum memfokuskan serangan mereka pada tanaman ajaib itu lagi. Proses tersebut memungkinkan spesimen tingkat atas untuk menumbuhkan kembali bagian tubuhnya dan meluncurkan akarnya menuju dunia gelap, namun upayanya untuk menghubungi para ahli selalu gagal. Nuh menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa, kendali susunan ruang waktu, dan pemahaman lawannya saat pertukaran berlangsung. June tidak pernah meragukannya, tapi yang lain segera menerima bahwa mereka bisa mengandalkannya sepenuhnya dan fokus pada serangan mereka. Dunia gelap tidak hanya melindungi kelompok dari serangan masuk dan energi infektif. Noah memindahkan para ahli ke lokasi yang lebih baik dan meningkatkan peningkatan kemampuan mereka saat pertempuran berlanjut. Semakin banyak dia belajar, semakin baik dia bisa mendukung teman-temannya, dan teman-temannya mendapati diri mereka tercengang di depan keahliannya. Fleksibilitas dunia gelap juga menciptakan gelombang pingsan di Fury Mountain, Old Tyrant, dan pikiran Gabriele. Teknik Nuh dapat melakukan banyak tindakan pada saat yang sama meskipun tujuannya berbeda.
Terlebih lagi, potensi yang meningkatkan kemampuan mereka membuat mereka benar-benar tercengang. Tampaknya tidak ada batasan mengenai apa yang dapat dicapai Nuh dengan kekuatannya. Masalahnya terasa lebih luar biasa ketika Fiery Mountain memikirkan percakapan masa lalu. Nuh telah menyatakan bahwa ada seseorang yang lebih baik darinya dalam hal metode pendukung, tetapi pikirannya tidak dapat memahami keberadaan ahli seperti itu. Nuh telah muncul sebagai monster yang tak tertandingi. Dan mengetahui bahwa alam yang lebih tinggi memiliki lebih banyak keberadaan seperti dia membuatnya menerima bahwa bergabung dengan kanker langit dan bumi bukanlah satu-satunya pilihan terbaiknya. Itu penting bagi dunianya. Tanaman ajaib itu perlahan menampakkan bentuk aslinya saat serangan berlanjut. Noah dan yang lainnya berhasil mendekati spesimen tersebut karena serangan tidak pernah berhenti meninggalkan sosok mereka, dan batang hijau raksasa segera memasuki jangkauan indera mereka. Tanaman ajaib tingkat atas tidak sebesar pohon langit dan bumi, namun tetap besar. Terlebih lagi, cabang dan akarnya menyerupai ular yang dapat meregang tanpa henti. Dan energi infektif yang mengancam yang mereka keluarkan memiliki kekuatan untuk mengakhiri pertempuran dalam satu pukulan. Fiery Mountain, Owl Tyrant, dan Gabrielle merasa yakin bahwa pertempuran tidak akan mungkin terjadi tanpa Noah. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan kekuatan antara mereka dan lawannya dalam evaluasi itu. Dunia gelap benar-benar menyelamatkan nyawa mereka setiap kali akar dan cabang terbang ke arah mereka. Tanaman ajaib tingkat atas adalah lawan yang tangguh. Energi infektifnya saja sudah cukup untuk menempatkannya di atas rata-rata sebagian besar spesimen pada tingkat yang sama. Namun akarnya yang tak ada habisnya dan ketahanannya yang luar biasa hanya meningkatkan statusnya. Namun, Nuh sempurna. Dunia gelapnya membuat setiap serangan dari tanaman ajaib menjadi tidak berguna, dan tebasannya tetap menjadi aspek yang paling mengancam dalam serangan gabungan. June tidak terlalu ketinggalan. Tombaknya yang berderak berubah menjadi pilar cahaya oranye yang melepaskan lingkaran cahaya gelap saat sirkuit sempurna memberinya energi yang lebih baik. Kadang-kadang, serangannya bahkan mengancam melampaui kekuatan serangan Nuh. Owl Tyrant, Fiery Mountain, dan Gabrielle melakukan yang terbaik untuk menyamai kekuatan yang dikeluarkan oleh rekan mereka. Dunia mereka tidak bisa mencapai level Noah dan June. Tapi potensi yang mengalir melalui dunia gelap dan peningkatan yang diberikan oleh materi gelap membuat mereka mampu melukai tanaman ajaib, dan itu cukup untuk berburu. Tanaman ajaib itu hanya bisa terus kehilangan bagian tubuhnya. Ketahanannya yang tampaknya tak ada habisnya tidak dapat melakukan apapun tanpa energi untuk diserap atau target untuk diinfeksi. Akar dan cabangnya akhirnya lenyap, dan batangnya segera roboh. Pecahan keberadaannya mencoba tumbuh kembali dan meluas, namun kelompok Nuh tidak pernah berhenti menyerang. Situasinya tidak berubah bahkan setelah Fiery Mountain, Owl Tyrant, dan Gabrielle berhenti merasakan kehadiran tanaman ajaib. Nuh tidak mengizinkan mereka menghentikan serangan mereka, dan tatanan ruang di daerah tersebut pasti menderita akibat keputusan itu. Dimensi tersembunyi menunjukkan lapisan lantai yang lebih dalam saat kehancuran terjadi. Area tersebut menampilkan langit biru yang sama dengan lingkungan lainnya, tetapi kosong dan bahkan sedikit tidak stabil. Jelas sekali bahwa pencipta labirin tidak merencanakan para kontestan untuk mencapai tempat itu. Cukup, Nuh memerintahkan pada saat itu melalui raungan yang dapat dimengerti semua orang. Kristal dunia gelap berubah menjadi arus yang mengalir kembali ke dalam diri Nuh. Keempat ahli itu terus melancarkan serangan mereka, tetapi mereka mengakhiri serangan mereka ketika langit biru bersinar di sekitar mereka. Rasa lemah langsung menimpa keempat ahli dan Nuh. Potensi tersebut telah meningkatkan kekuatan mereka dalam jangka waktu yang lama, dan mereka harus membayar harga untuk itu. Nuh tidak membiarkan teman-temannya menanggung semuanya sendirian. Dia membuka jalan menuju area yang dipenuhi tanaman ajaib dan melakukan beberapa tes dengan naga berlengan 6 miliknya. Flora tidak lagi mencoba menginfeksi dunianya, jadi dia dengan cepat mengubah segalanya menjadi energi. Dunia gelap meluas lagi dan mulai mengirimkan energi yang diserap kepada para ahli. Noah menyimpan sebagian besarnya untuk June dan dirinya sendiri, tapi tidak ada yang berani mengeluh setelah menyaksikan kekuatan yang mampu mereka keluarkan. Namun demikian, kekuatan asing jatuh ke dunia gelap sebelum para ahli dapat pulih. Labirin terkutuklah mencoba memindahkan semua orang, dan Noah membiarkan struktur tersebut melakukan tugasnya setelah menstabilkan susunan ruang waktu di sekitar kelompoknya. Lingkungan berubah dalam hitungan detik. Cahaya ungu menggantikan langit biru, dan lautan luas dan padat meluas ke segala arah. Dunia gelap muncul kembali tepat di atas perairan hijau tua itu, dan Nuh segera membawanya menjauh dari tempat itu. Nuh telah menghemat energi yang diserap dari tanaman ajaib, sehingga kelompoknya dapat terus pulih dari kelemahan yang disebabkan oleh potensinya. Meski begitu, Noah tidak membuang waktu selama proses tersebut. Serangkaian naga berlengan 6 meninggalkan dunia gelap dan mulai menjelajahi area tersebut sementara semua orang sibuk menyembuhkan. Oh, Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam benaknya ketika dia merasakan naga berlengan 6 miliknya hancur begitu mereka memasuki laut. Kami ditemani.
Kelahiran Pedang Iblis bab 2118 telanjang. Nuh tidak mungkin salah. Nalurinya mulai mengirimkan sinyal yang jelas segera setelah labirin memindahkan dunia gelap di lantai 3, dan sensasi itu semakin meningkat setelah pemeriksaan Laut Hijau. Ada sesuatu yang bisa berbicara dalam bahasanya di perairan itu, tapi dia tidak bergegas turun. Energi yang tersimpan di dalam dunia gelap terus menyembuhkan para ahli. June adalah orang pertama yang pulih sepenuhnya, dan ketiga petani mengikuti. Nuh telah menghabiskan sebagian besar bahan bakarnya, namun pusat tenaganya membutuhkan lebih banyak bahan bakar dibandingkan rekan-rekannya, sehingga ia akhirnya menjadi orang terakhir yang pulih. Tidak ada yang terjadi saat dunia gelap melayang di antara langit ungu. Lantai 3 hampir identik dengan lantai kedua, hanya lautnya yang hijau, bukan tumbuhan yang lebat. Tetap saja, kehadiran makhluk hidup di perairan membuat segalanya menjadi lebih rumit, dan Noah tidak dapat menjelaskan mengapa mereka membiarkan tekniknya setelah pemeriksaannya. Indera, naluri, dan pemeriksaan singkat Nuh telah memastikan bahwa laut berisi banyak sekali binatang ajaib. Dia tidak berhasil menghubungi pemimpin mereka, tapi perasaan yang dia alami memberitahunya bahwa setidaknya ada satu spesimen tingkat atas di daerah tersebut. Namun, Nuh tidak mengetahui apakah makhluk itu termasuk dalam uji coba atau tidak. Lantai pertama memerlukan kunci yang tersembunyi di antara hukum di daerah tersebut. Yang kedua menginginkan kekalahan tanaman ajaib tingkat atas dan pemusnahan flora berikutnya. Yang ketiga masih belum jelas, dan Noah ingin mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang area tersebut sebelum bertemu dengan kelompok tersebut. Setelah menyelesaikan proses penyembuhan dan menghilangkan semua kekurangannya, Noah melakukan persiapan untuk meninggalkan dunia gelap. Lokakarya tersebut menciptakan pasukan naga berlengan 6 yang kuat, dan rekan-rekan di gudang senjatanya memperluas indera mereka untuk siap mendukung Nuh. Mereka yang berada di dunia gelap dapat melihat menembus kristal hitam seolah-olah transparan. Noah tidak menyembunyikan apapun, dan June mau tidak mau menyuarakan pertanyaan saat melihat persiapannya. Apakah kita akan keluar? Noah tahu apa maksudnya jika mata June bersinar seperti itu. Dia telah memahami sesuatu, dan kejadian itu tidak mengejutkannya. June bukanlah Bibrida, tapi dia telah memperoleh akses ke kekuatan serupa di masa lalu, dan wujudnya saat ini menempatkan tubuhnya di dekat puncak yang bisa dicapai oleh para kultivator. Wajar jika instingnya menjadi tajam. Laut penuh dengan binatang ajaib, ungkap Nuh. Mereka kuat. Saya ingin merekrut mereka, tetapi saya perlu memeriksa koneksi akhirnya ke lapangan terlebih dahulu. Jadi, Juni bertanya. Jadi, aku harus pergi sendiri, jelas Noah. Kamu tahu betapa ajaibnya binatang itu. Jika mereka setua 3 teman baru kita, ada kemungkinan besar mereka akan menganggap kehadiran seorang kultivator sebagai penghinaan. Nuh mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah menghentikan June untuk terlibat dalam kemungkinan pertarungan, tapi lingkungan di dalam labirin terkutuklah sudah tua, jauh lebih tua darinya. Makhluk dan ahli di sana tidak mendapat kesempatan untuk mengalami banyak perubahan yang dialami oleh alam yang lebih tinggi. Banyak dari mereka yang percaya bahwa 3 faksi besar masih saling berebut dunia. Noah tidak takut akan pertarungan habis-habisan melawan kelompok itu. Itu adalah salah satu jalan yang mungkin untuk mendapatkan sekutu baru pada akhirnya. Namun, dia harus mengalahkan para pemimpin untuk itu, dan spesimen kuat itu adalah target sebenarnya. Dia tidak punya waktu untuk merawat yang lemah. Langit dan bumi terlalu dekat dengan pertarungan terakhir. June tidak suka harus tertinggal, tapi dia mengerti bahwa ada beberapa hal yang membutuhkan sentuhan yang tidak bisa dia berikan. Dia memutar matanya, menatap ke arah Noah, dan meninggalkan ciuman panjang di bibirnya sebelum melanjutkan kultivasinya di dunia gelap. Nuh meninggalkan dunia gelap, dan pasukannya berkembang melintasi langit ungu. Semuanya tampak normal. Realitas yang terpisah memiliki batasan yang jelas, setidaknya di bagian atasnya. Nuh bahkan menembus struktur ruang untuk memeriksa dimensi yang tersembunyi di bawah area tersebut, tetapi dimensi yang terakhir itu kosong, tanpa kejutan atau lawan rahasia. Kurangnya petunjuk atau fitur unik memaksa Nuh untuk menerima bahwa binatang ajaib bisa menjadi bagian inti dari ujian tersebut. Dia tidak menyukai hasil itu, tapi dia tidak bisa mengubah kenyataan situasinya. Setelah pemeriksaan langit yang kedua dan menyeluruh, dia mulai turun menuju Laut Hijau, dan pasukan naga berlengan 6 mengikuti di belakangnya. Perairan hijau sangat dingin. Suhu tersebut jelas tidak mempengaruhi tubuh Noah, tetapi suhu tersebut cukup rendah sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Detailnya sangat aneh. Nuh tidak merasakan hal serupa dari pemeriksaan sebelumnya terhadap naga berlengan 6, dan hal yang sama terjadi sekarang setelah bawahannya menyelam ke dalam laut. Makhluk sekali pakai miliknya mengalami penurunan suhu, namun peristiwa tersebut sangat samar sehingga mereka hampir tidak menyadarinya. Apakah itu bereaksi terhadap auraku? Nuh bertanya-tanya sambil terus menyelam lebih dalam ke laut bersama pasukannya. Tidak ada yang menyerang naganya saat itu. Nuh bahkan tidak dapat menemukan makhluk hidup melalui kesadarannya. Kawanan itu bersembunyi, dan dia tidak tahu apakah semuanya merupakan jebakan besar atau bukan.
Potensi mulai mengalir keluar dari kegelapan halus untuk memasuki tubuh Nuh. Jauh dari kata pintar untuk terlalu mengandalkan ambisinya setelah melalui banyak kesulitan, tapi Noah tidak peduli. Ketangguhannya akan mengimbangi tekanan apapun yang disebabkan oleh perilaku cerobohnya yang memaksa pusat kekuasaannya menumpuk. Geraman tiba-tiba menghasilkan gelombang suara lembut yang menyebar ke seluruh perairan hijau. Gelembung raksasa juga mulai muncul ke permukaan dari area yang tidak dapat dijangkau oleh Nuh dengan kesadarannya. Tetap saja, dia tidak membutuhkan gelombang mentalnya untuk mengenali sebuah peringatan. Pemimpin kelompok itu tidak ingin dia berada di sana. Aku datang untuk berbicara, raung Noah, dan suaranya menyebar ke segala arah. Beberapa gelombang suaranya bahkan meninggalkan laut bergema di antara langit ungu. Keheningan mengikuti pengumumannya, tapi Noah menunggu. Bahkan pasukannya berhenti bergerak maju. Dia melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa hormat terhadap kelompok itu, dan pendekatannya ternyata benar. Gelombang suara lain menyebar dari kedalaman laut hijau, dan Nuh mengenalinya sebagai pemanggilan yang membawa berbagai detail. Dia harus meninggalkan pasukannya dan melanjutkan keturunannya sendirian. Pemimpin kelompok tidak akan menerima syarat lain untuk pertemuan tersebut. Kristal hitam mengirimkan gelombang materi gelap ke dalam tubuhnya dan menciptakan serangkaian pembuluh hitam baru. Zat yang tidak stabil mulai mengalir ke arah mereka untuk membuat kekuatan fisiknya mencapai batasnya. Noah mulai turun setelah mencapai bentuk fisik terbaiknya. Naga-naganya tetap tinggal, dan beberapa bahkan meninggalkan laut untuk bertindak sebagai penjaga dunia gelap. Teknik tersebut tidak terlalu membutuhkan mereka, namun mereka tetap melakukannya. Perairan hijau semakin jernih saat Nuh terus turun. Kecuali langit ungu, area tersebut kekurangan sumber cahaya, jadi Nuh tidak memahami alasan di balik kecerahan itu. Namun, jawaban atas pertanyaannya baru muncul begitu dia mencapai dasar laut. Tanah berpasir dan berbatu di bawah laut menampilkan struktur besar seperti urat yang memancarkan cahaya hijau pucat setiap beberapa detik. Perilaku itu membuat Nuh berpikir tentang makhluk hidup yang sebenarnya, tapi dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu luas. Menemukan detail aneh itu membuat Noah senang. Pembuluh darah itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan kawanannya, artinya dia bisa merekrut berbagai makhluk tanpa membahayakan peluangnya untuk meninggalkan lantai. Tentu saja, semuanya masih terlalu kabur untuk dipastikan. Namun Nuh tetap menganggap penemuan itu sebagai berita bagus. Apa yang membawa makhluk sepertimu kemari? Suara manusia yang dalam bergema di perairan saat sosok besar menjadi jelas di sebelah pembuluh darah terdekat. Aku telah memasuki labirin terkutuklah, dan sekarang aku di sini, geram Noah saat lebih banyak detail muncul di pandangannya. Pembuluh darah tampak lebih megah dalam bentuk itu. Itu adalah salah satu dari sedikit sumber penerangan di daerah itu, tapi itu lebih dari cukup bagi Nuh. Dia tidak perlu melihat untuk mempelajari calon lawannya, tapi ketertarikan pasti muncul di wajahnya saat matanya tertuju pada pemimpinnya. Seperti yang telah diprediksi oleh Nuh, pemimpin kelompok adalah makhluk tingkat atas yang tampaknya berbatasan dengan level 4 naga. Tetap saja, dia tidak mengira itu milik spesies binatang ajaib tipe kura-kura raksasa. Jarang sekali ada pengunjung di sini, seru kura-kura bertanduk raksasa ketika urat besar melintas di sisinya. Kamu tidak akan bisa memakan satu pun dari kami, kata Noah sebelum makhluk itu dapat mengatakan hal lain. Kita lihat saja nanti, seru kura-kura tingkat atas sebelum menembak ke depan. Spesimen tersebut meninggalkan pembuluh darahnya untuk melakukan lompatan pendek. Pemimpinnya cepat, tapi Nuh sudah lama memperkirakan hal serupa akan terjadi. Lengannya hampir bergerak sendiri dan membiarkan makhluk itu terbanting di tangannya. Kekuatan tak terukur mengalir di dalam tubuhnya, tapi masalahnya berakhir di sana. Nuh telah menghentikan binatang ajaib raksasa itu dengan satu-satunya tangannya. Kelahiran pedang iblis bab 2119 kura-kura. Apakah kamu sudah selesai mengujiku? Noah menggeram sementara kura-kura raksasa itu gagal mendorongnya menjauh. Makhluk tingkat atas tidak menyembunyikan keheranannya. Nuh masih merupakan tahap bibrida gas di matanya, tetapi dia dapat memblokir serangan langsung dari binatang ajaib di puncak perjalanan budidaya dengan tangan kosong. Sepertinya kamu layak untuk diajak ngobrol, kata kura-kura itu, tapi nalurinya tiba-tiba menjerit ketakutan. Kamu belum mendapatkan persetujuanku. Raung Noah saat jari-jarinya menembus sisik keras di mulut kura-kura dan menghasilkan sarang laba-laba berupa garis-garis hitam yang menyebar melalui kepala segitiganya. Kura-kura itu telah merasakan bahayanya bahkan sebelum Nuh melancarkan kehancurannya, dan ia tidak ragu-ragu untuk menarik kembali kepalanya. Sebagian besar tubuh binatang ajaib itu bersembunyi di dalam cangkang coklatnya, meninggalkan Nuh hanya dengan beberapa potong daging berdarah di tangannya. Tindakan Nuh memicu peristiwa bencana. Gerombolan penyu bertanduk raksasa keluar dari dasar laut berpasir dan berbatu dan segera mengepungnya. Makhluk-makhluk itu sangat besar, tetapi ukurannya sepertinya tidak mempengaruhi kecepatannya. Mereka mirip dengan orang bodoh di bidang itu. Nuh akhirnya mendapat kesempatan untuk mempelajari spesies tersebut dan kawanannya secara keseluruhan. Kura-kura itu lebih kecil dari mendengkur,
tapi tubuh mereka agak bulat, yang membuat mereka memiliki sosok yang mengesankan. Cangkangnya berwarna coklat dan memiliki ukiran diagram sederhana. Keempat kakinya memiliki cakar yang tajam dan ekornya pendek. Kepala mereka memiliki 2 tanduk melengkung, 2 mata kuning reptil, dan 2 baris taring tajam. Sedangkan untuk kelompoknya, jumlahnya bisa menyaingi pasukan naga, bahkan bisa melampauinya. Pengepungan menampilkan banyak spesimen peringkat 9, tetapi hanya pemimpinnya yang berada di tingkat atas. Tetap saja, bawahannya sangat kuat, dan makhluk di bawah peringkat ke-9 juga tidak terlihat lemah. Nuh tidak bisa menahan senyum di depan kekuatan kelompok itu. Dia tidak melihat potensi ancaman pada banyak binatang ajaib yang siap menyerangnya. Dalam pikirannya, spesimen-spesimen itu adalah aset berharga dalam pertempuran melawan langit dan bumi. Apa yang akan terjadi jika aku mengisi pesawat yang lebih tinggi dengan paket ini? Nuh bertanya-tanya ketika pengetahuannya tentang keadilan langit dan bumi melintas di benaknya. Aku sudah memutuskan, geram Noah akhirnya. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan organisasiku. Lawan kita adalah langit, dan kita tidak akan berhenti sampai organisasi itu hancur. Pemimpinnya jatuh di dasar laut saat mundur secara tiba-tiba. Ia bahkan mulai mendekati Nuh lagi setelah kawanannya keluar dari pasir. Namun, pernyataannya yang arogan membuatnya menjadi sasaran tembak di garis depan. Apa itu, canda Nuh? Aku tidak ingin membunuh siapapun di antara kalian kecuali kalian menjadi bagian dari labirin terkutuklah. Jangan berani-berani melihat kami sebagai bagian dari penjara ini, ancam sang pemimpin. Namun perkataannya hanya membuat senyum Noah melebar. Sudah diatur kalau begitu, Noah tertawa. Aku akan membawa semua orang keluar dari labirin. Saat kita kembali ke alam yang lebih tinggi, kita akan berperang di langit dan bumi. Kamu gila? Pemimpin itu bertanya. Kemungkinan besar, Noah terus tertawa. Pemimpinnya tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan Nuh. Kekuatannya tidak dapat disangkal, dan kura-kura tingkat atas juga merasa yakin bahwa dia telah menyembunyikan banyak hal. Namun, pernyataannya berbahaya. Binatang ajaib adalah musuh alami langit dan bumi, tapi hal itu mulai bekerja dalam 2 cara setelah langit berubah putih. Para penguasa adalah lawan yang menakutkan yang bahkan keempat pewaris dunia lama tidak dapat mengalahkannya. Merupakan hal yang biasa bagi banyak makhluk dan kelompok untuk memutuskan untuk tetap berada di luar perang itu. Tentu saja, penyu dapat mempertahankan pola pikir tersebut hanya karena lama di penjara. Mereka tidak tahu seberapa buruk situasi di tingkat yang lebih tinggi sekarang. Mereka tidak pernah berkesempatan menyaksikan penindasan yang tiada henti dari langit dan bumi, sehingga mereka tidak pernah mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Aku harus memakanmu karena telah melukaiku, kata pemimpin itu. Itu tidak akan berhasil, ejek Noah. Aku bisa membunuhmu dan mengambil ranselmu, tapi aku juga menginginkanmu. Aku mungkin punya cukup waktu untuk mempersiapkan bawahanmu di tingkat menengah, tapi yang lain mungkin sudah terlambat. Kura-kura tidak menyukai kekurang ajaran Nuh. Mereka mendesis marah, tapi pemimpin mereka tetap tenang. Spesimen tingkat atas telah merasakan kekuatan Nuh secara langsung, dan harus diakui bahwa dia tidak sedang membual. Tentu saja, pemimpinnya tidak percaya bahwa Nuh benar-benar bisa mengalahkannya. Pertarungannya akan dekat, tapi diperkirakan dia akan menang. Namun, masih ada beberapa keraguan, dan itu cukup untuk membuat spesimen tingkat atas mempertimbangkan aliansi sementara. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu bisa meninggalkan tempat ini? Penyu tingkat atas bertanya. Kami sudah membersihkan 2 lantai, ungkap Noah. Kita hanya punya 7 lagi yang tersisa. Mungkin ada area rahasia dengan pencipta atau penciptanya, tapi kita lihat saja nanti. Kami telah terjebak di sini selama beberapa era, seru sang pemimpin. Bagaimana kamu berani meremehkan tempat ini? Apakah kamu menyebut kami lemah? Setidaknya kamu benar-benar lemah dalam beberapa aspek, Noah tidak menyembunyikan pikirannya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang formasi? Bisakah kamu membedah hukum dan membangunnya kembali sesuai kebutuhanmu? Bisakah kamu melihat sekilas struktur dunia dan melihat garis-garis yang siap untuk dibengkokkan sesuai keinginanmu? Pemimpinnya tidak menjawab, tapi pendiriannya jelas. Kura-kura itu adalah makhluk di tingkat atas, tetapi ia tetaplah binatang ajaib. Pangkatnya yang tinggi memberinya kecerdasan yang luar biasa, namun ia memiliki pengetahuan tentang formasi atau metode serupa. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi labirin, tetapi Nuh tidak merasa malu akan hal itu. Binatang ajaib memiliki keunggulan berbeda dalam perjalanan kultivasi, dan dia selalu menghormati mereka, bahkan terkadang lebih dari para kultivator. Mengapa kamu siap mempercayai kami? Pemimpin melanjutkan dengan pertanyaannya. Kami bisa mengkhianatimu begitu kamu membawa kami keluar dari tempat ini. Tidak akan, jawab Noah dengan nada yang menunjukkan keyakinan pada kata-katanya. Dan mengapa demikian? Pemimpin itu mendengus. Noah menunjukkan seringai arogan dan mengangkat tangannya. Kegelapan yang halus mulai mengirimkan gelombang potensi yang padat ke telapak tangannya, yang menciptakan bola gelap dan tidak stabil di tempat itu.
Bola itu mengeluarkan nyala api halus yang meninggalkan bekas hitam tebal di perairan hijau. Daerah yang tercemar tersebut mulai berevolusi dengan segera, dan es mulai muncul di antara laut. Itu saja, kura-kura tingkat atas mencoba meremehkan Noah setelah menyaksikan kekuatan bola hitam itu, tapi semuanya berubah ketika matanya mulai memeriksa energi gelap itu dengan benar. Nuh mulai menebak bahwa laut memiliki sifat-sifat aneh, tetapi dia tidak tahu persis apa fungsinya. Sebaliknya, kura-kura tingkat atas dan bawahannya telah tinggal di sana untuk waktu yang lama, jadi dapat diasumsikan bahwa mereka telah mempelajari hampir segalanya. Namun demikian, besarnya ukuran paket tersebut merupakan petunjuk terakhir yang dibutuhkan Nuh untuk menyelesaikan evaluasinya. Penyu telah menemukan metode yang memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa harus melakukan kanibalisme. Dia juga mulai memahami sesuatu karena tubuhnya dan naga sekali pakai mengumpulkan informasi tanpa henti. Aku tidak hanya akan membawamu keluar dari sini, janji Noah. Aku juga akan memastikan untuk meningkatkan spesiesmu. Jangan khawatir, matamu tidak menipumu. Aku akan memberimu kekuatan jika kamu mengizinkanku. Kelahiran Pedang Iblis bab 2120 kenangan. Tawaran itu menggiurkan dan menguntungkan penyu. Noah ingin menghindari pertempuran, jadi dia menunggu dengan sabar hingga kura-kura selesai berpikir dan berdiskusi. Kura-kura tidak bisa menyembunyikan diskusi mereka dari Nuh. Mereka mendesis secara terbuka, tanpa merusak pengepungan, dan topik mereka menunjukkan kepadanya bahwa itu cukup masuk akal. Kesempatan untuk meninggalkan labirin terkutuklah itu menarik, tapi kura-kura belum siap menaruh kepercayaan mereka pada orang asing. Nuh bahkan merupakan bibrida yang aneh, yang tidak menguntungkannya. Topik utama lainnya berkaitan dengan perkataan Nuh tentang langit dan bumi. Kura-kura secara alami membenci penguasa, tetapi mereka tidak ingin melarikan diri dari penjara hanya untuk berakhir dalam perang. Keadaan mereka cukup sempurna, tapi mereka masih belum cukup mengetahui tentang perubahan di tingkat yang lebih tinggi untuk memutuskan apakah pertarungan diperlukan atau tidak. Saya bisa membantu Anda dalam hal itu, sela Noah karena topik tentang penguasa dan alam yang lebih tinggi mulai menjadi bagian utama pembicaraan. Semua kura-kura terdiam untuk menoleh ke arah Nuh, dan dia menunjukkan senyuman dingin sambil meletakkan dua jari di pelipis kanannya. Masa energi mental hitam yang padat keluar ketika dia menarik tangannya, dan dia mengirimkannya ke atas untuk memainkan kenangan yang terkandung di dalamnya. Kelompok tersebut berkesempatan untuk menyaksikan keadaan pesawat yang lebih tinggi saat ini. Energi mental Nuh bertindak sebagai layar yang menyampaikan lebih dari sekadar gambar. Bahan bakar itu mencerminkan emosi yang dia alami pada saat-saat itu dan hal-hal yang dia pahami selama inspeksi terakhir. Kura-kura tidak mempercayai Nuh, namun kebenaran ingatannya tidak dapat disangkal. Mereka bisa mengalami apa yang dia alami, melihat apa yang dia lihat. Seolah-olah mereka ada di sana, terbang di antara langit lemah yang telah disebarkan langit dan bumi ke seluruh bidang yang lebih tinggi. Adegan dalam ingatan sering berubah, tetapi kematian naga kehidupan adalah momen yang menimbulkan lebih banyak reaksi di kalangan penyu. Makhluk-makhluk itu sudah tua dan cukup kuat untuk mengetahui naga waktu dan misinya, sehingga pemandangan itu memberitahu mereka betapa sulitnya situasinya. Diskusi tidak segera dilanjutkan, kura-kura harus memikirkan tentang apa yang baru saja mereka lihat, tetapi banyak tatapan segera tertuju pada pemimpin tingkat atas. Sebagian besar spesimen yang lebih lemah tidak mempunyai kekuatan dan pemahaman untuk mengambil keputusan. Akhirnya, hanya makhluk peringkat 9 yang mulai berbicara. Kami tidak akan bergabung dengan organisasimu, pemimpin tingkat atas mengumumkan setelah spesimen peringkat 9 selesai bertukar ide. Kamu akan melakukannya, jawab Noah. Semua orang akan melakukannya. Akan segera tiba saatnya hanya akan ada langit dan bumi dan kanker mereka. Apa yang kamu katakan? Pemimpin itu bertanya. Haruskah kami menyerahkan hidup kami di tanganmu? Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi, Noah terkekeh dingin. Aku lebih baik membunuh kalian sendirian daripada memiliki orang lemah seperti itu di organisasiku. Lalu apa? Penyu tingkat atas melanjutkan. Aku ingin kamu memanfaatkanku, Noah menjelaskan, dan kata-katanya membingungkan semua binatang ajaib di daerah itu. Noah mengeluarkan auranya untuk menonjolkan pernyataannya. Lingkaran gelap yang meninggalkan sosoknya menunjukkan efek yang sama dari potensinya namun dalam intensitas standarnya. Itu adalah pengaruh normalnya, dan penyu dapat merasakan dampaknya sekarang setelah mereka mandi di dalamnya. Awalnya banyak penyu yang mencoba melarikan diri karena mengira Nuh sedang menyerang mereka. Namun, naluri mereka segera menguasai mereka. Mereka dapat merasakan bahwa aura gelap hanya membawa manfaat, dan mereka mulai merasakannya sekarang. Nuh juga berkesempatan untuk mempelajari lebih jauh perairan hijau selama proses tersebut. Pengaruhnya memaksa tubuh penyu mencari jalur untuk berevolusi, yang tentunya membutuhkan energi. Laut tidak tinggal diam menghadapi permintaan baru akan energi. Perairan hijau mulai pecah dan berubah menjadi arus tipis yang menyatu dengan berbagai penyu. Lantai tersebut sebenarnya membantu para penantangnya, dan Noah tidak melihat efek buruk apapun selama proses tersebut.
Peristiwa tersebut membuat Noah memperhatikan aspek lain dari lantai yang tidak dapat dia lihat selama inspeksi sebelumnya dan diskusi sebelumnya di antara kura-kura. Laut tidak mulai memberikan kekuatan kepada kawanan itu sekarang karena Nuh telah membuka jalan baru. Perairan sudah membantu binatang ajaib. Mereka hanya tidak membutuhkan banyak energi sebelumnya. Noah tidak membiarkan penemuan itu mengganggunya. Kata-kata manusianya bercampur dengan raungan dan kebanggaan meresap ke dalam auranya saat dia menyuarakan kalimat yang menggoda. Ikuti aku, gunakan kekuatanku untuk tumbuh kuat, lalu putuskan siapa yang akan diikuti. Aku tidak akan memaksamu, tapi kamu akan menjadi bagian dari kanker langit dan bumi. Kamu sudah ada dalam pikiranku. Kamu adalah makhluk yang sombong, komentar sang pemimpin, dan Noah membatasi dirinya untuk tersenyum dingin. Keduanya saling menatap selama beberapa detik di bawah tatapan tegang kura-kura lainnya. Jika pemimpin memberi perintah, penyerangan akan dimulai, dan semua orang mengerti bahwa pertempuran berdarah sangat mungkin terjadi. Binatang ajaib telah merasakan kekuatan Nuh sekarang, jadi mereka tahu bahwa dia tidak bisa diremehkan. Getaran menjalar ke penyu yang lebih lemah. Mereka akan menjadi orang pertama yang mati jika pertempuran terjadi, tapi mereka tidak bisa mundur, tidak dengan pemimpin mereka di sana. Beberapa makhluk bahkan melirik pasukan naga di atas dan dunia gelap di balik permukaan. Situasinya tampak jauh dari baik bagi kedua belah pihak. Tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan menang dalam pertandingan langsung. Meski begitu, sang pemimpin akhirnya meledak menjadi desisan keras yang membuat air berguncang tanpa henti. Urutannya lebih dari jelas. Mereka telah mengumumkan penerimaannya atas tawaran Nuh. Noah meraung untuk menyegel kesepakatan itu, dan auranya menyebar lebih jauh. Ia bahkan menyempatkan diri untuk menempatkan beberapa bengkel semi-hidup sebelum mendarat di dasar laut. Kura-kura yang lebih lemah berpencar, tetapi pemimpinnya berenang ke arahnya. Berapa lama kamu berada di sini? Noah bertanya sambil melihat di atas pasir. Sulit untuk mengatakannya, pemimpin itu mengakui. Dulu aku pandai menghitung tahun manusia, tapi lingkungan di sini tidak pernah berubah, jadi aku hanya perlu kehilangan jejak satu kali saja agar usahaku sia-sia. Apa yang kamu coba saat kamu terjebak di sini? Nuh bertanya. Mengapa laut membantumu? Apakah kamu menyelidiki bangunan yang berkedip-kedip itu? Kami mencoba hampir segalanya, desah kura-kura tingkat atas. Tepi wilayahnya tidak bergeming, dan dasar lautnya cukup dangkal. Sebaliknya, bangunan-bangunan itu akan hilang jika kita menembusnya. Laut kemudian memulihkannya setelah beberapa saat. Kalau begitu, aku perlu mempelajari seluruh dasar laut, desah Noah dalam benaknya sebelum mengulangi salah satu pertanyaannya. Mengapa laut membantu kamu dan kawananmu? Kawanan saya tidak selalu besar atau sehat, ungkap sang pemimpin. Fase setelah periode pertama di sini sangatlah sulit. Kami tidak dapat memperoleh energi yang diperlukan untuk mempertahankan diri, dan hibernasi terlalu berbahaya di lingkungan asing, jadi kami memakan satu sama lain dalam waktu yang lama. Ini habitat alamimu kan? Nuh bertanya. Kamu sangat cepat karena kamu berada di bawah air, jadi aku yakin laut bermutasi setelah kamu menumpahkan terlalu banyak darah. Kamu tahu barangmu, jawab pemimpin itu tanpa menyembunyikan keterkejutannya. Ini mungkin menjadi masalah, jelas Noah. Kamu mungkin telah membuat kunci untuk lantai berikutnya menjadi mustahil. Apa? Kura-kura itu berteriak. Kami tidak. Kamu hanya melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, Noah meyakinkan sambil memeriksa sekelilingnya. Aku seharusnya bisa mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Tentu saja, itu akan menjadi pilihan terakhir, tapi sepertinya pantas untuk memperingatkanmu. Keadaan sebelumnya, seru kura-kura tingkat atas. Kawananku tidak akan bisa makan dengan benar. Kamu harus menghadapi risiko itu, desah Noah saat gelombang materi gelap mulai meninggalkan sosoknya dan menyelam ke dasar laut. Sudah waktunya untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang lantai 3.